Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kitab Yosua, maka di sana kita bisa melihat kisah pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat berat buat Yosua, saudara. Mengapa? Karena dalam Yosua pasal pertama ayat yang pertama dikatakan saat itu Musa sudah meninggal, sehingga Yosua harus melakukannya seorang diri. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan saudara, supaya Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, Tuhan berkata demikian, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, supaya Yosua berhasil menunaikan tanggung jawab yang berat itu, maka Tuhan memerintahkan supaya Yosua bertindak hati-hati. Kalau Yosua bertindak hati-hati, meskipun tanggung jawabnya berat, tetapi Yosua pasti akan berhasil melakukannya. Nah saudara, bertindak hati-hati juga perlu kita lakukan di saat-saat ini, di masa-masa yang tidak mudah ini, saudara. Kita harus bertindak hati-hati sehingga kita tidak membuat kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah saudara, apa yang harus kita perhatikan supaya kita bisa bertindak hati-hati? Mari saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab. Saudara, dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11, saudara, dikatakan bahwa Musa setelah dewasa, meskipun dia diangkat anak oleh putri Firaun, saudara, tetapi Musa tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan karena itu, saudara, pada waktu Musa melihat ada seorang Ibrani dianiaya, dipukul oleh seorang Mesir, Musa bermaksud membela saudaranya tersebut. Dan setelah dia menengok kanan kiri dan tidak ada orang, saudara, Musa membunuh orang Mesir tersebut. Musa menyangka perbuatannya tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi ternyata sampai Firaun pun mengetahui apa yang Musa lakukan, yaitu dia sudah membunuh seorang Mesir. Dan karena itu Firaun berusaha membunuh Musa. Tidak ada pilihan lain, saudara. Musa harus lari meninggalkan Mesir, dan karena itu dia pergi ke Midian. Saudara, maksud Musa, tujuan Musa adalah baik, membela rekan sebangsanya. Tetapi sayangnya Musa melakukan hal yang baik, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, saudara. Sehingga meskipun yang dilakukan Musa tujuannya baik, tetapi karena caranya salah, akhirnya mendatangkan kesulitan buat Musa sendiri. Akibat perbuatannya, saudara, akibat kesalahannya, hidup Musa berubah 180 derajat. Musa tadinya adalah anak putri Firaun, tapi karena kekeliruannya, hidupnya berubah, dia menjadi seorang pelarian, saudara. Musa tadinya adalah seorang pejabat strategis di Mesir, tapi karena kekeliruannya, hidupnya berubah menjadi gembala yang mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Musa sebenarnya adalah calon penguasa Mesir, saudara, tapi karena kesalahannya, dia akhirnya hanya menjadi rakyat biasa. Saudara, memang pada akhirnya Tuhan turut bekerja dan menjadikan segala sesuatunya menjadi kebaikan bagi Musa. Tetapi dari kisah ini kita belajar, jangan sampai, saudara, kita di saat-saat ini melakukan hal yang benar, tujuannya benar, tapi caranya salah, caranya keliru, caranya tidak benar. Karena kalau kita melakukan hal yang benar apapun, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, saudara, maka akibatnya bisa merugikan diri kita sendiri. Karena itu satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah di saat-saat ini kita harus melakukan segala sesuatu yang benar, yang baik, tapi juga dengan cara yang benar dan cara yang baik. Kita harus hindari cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang salah. Kita harus jauhkan jalan-jalan kejahatan dari dalam hidup kita, supaya apa yang kita lakukan tidak merugikan diri kita sendiri. Nah saudara, bagaimana supaya kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan, supaya selalu bisa melakukan segala sesuatu yang baik, tapi juga dengan cara yang benar dan baik. Tadi dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya saudara, kalau kita mau menjadi orang yang dalam segala sesuatu yang kita lakukan selalu berhati-hati, sehingga kita selalu memilih
cara yang benar untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka kita harus tekun untuk membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena kalau kita tekun melakukannya, maka segala apa yang kita lakukan nanti akan sesuai dengan firman yang selalu kita baca, kita renungkan, dan kita perkatakan. Amin, saudara. Karena itu berbahagialah kalau selama ini kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya firman akan memberikan kita kekuatan untuk selalu melakukan segala yang baik juga dengan cara yang baik, saudara. Dan kalau kita selama ini belum tekun membaca firman Tuhan, mari saudara, saya mengajak kita untuk bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya di hari-hari ke depan, di masa-masa depan nanti, saudara, kita semakin jadi orang yang bijak, yang melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan diri kita dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan hari ini, saudara. Saya berdoa biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.